Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan membahas persoalan perempuan yang boleh dikatakan yang membuat kita tercengang juga ya, bahwa angka perceraian di Palembang itu semakin meningkat. Ya, judul kita adalah 77% gugatan cerai ternyata diajukan oleh perempuan. Apa kata leader literasi digital wilayah Sumatera dan Jambi? Kami telah menghadirkan narasumber, tentu saja seorang perempuan. Beliau adalah Dr. Isabella SIP MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Pemerintahan dan Budaya Universitas IGM Palembang dan juga leader literasi digital wilayah Sumatera dan Jambi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Bella. Apa kabar? Iya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi tema kita ini memang tentang perempuan, ya. Tapi juga karena Ibu adalah leader literasi digital, kita juga akan membicarakan tentang bagaimana literasi digital perkembangannya di Sumatera dan Jambi ya, Sumatera Selatan dan Jambi ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita ngomong lebih jauh, kita boleh kenalan dulu nih sama Ibu Bella nih. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para Tribuners ya. Betul. Jadi hari ini kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang tentang fenomena yang cukup menarik gitu ya. Bahwa tingginya angka perceraian sekarang dan kita ingin lihat penyebabnya dari perspektif literasi digital, gitu ya. Karena kita ketahui saat ini kita hidup di era digital dan segala kehidupan kita terhubung dengan media digital. Jadi tentunya pasti ada dampak terhadap kehidupan kita, apalagi kehidupan rumah tangga. Ya. Oke Bu, saya tertarik tentang apa Ibu istilahnya leader literasi digital. Apa sih itu Bu? Jadi ketika tahun 2021 pasca COVID, kebetulan saya dipercaya dari Kominfo Pusat untuk mengikuti literasi digital untuk seluruh Indonesia dan kebetulan regional leader literasi digital Jambi Sumsel Babel ketika itu 2021 itu saya. Jadi saya mengkoordinir 70 orang teman di 3 provinsi untuk pelaksanaan program literasi digital dari Kementerian Kominfo. Jadi pasca COVID itu kita harus mengedukasi masyarakat. Kementerian Kominfo berarti ya. Jadi pasca COVID waktu itu masyarakat kita masih sangat butuh bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita beradaptasi dengan digitalisasi. Begitu juga ketika tahun 2023 saya kembali dipercaya menjadi regional leader literasi digital untuk Jambi dan Sumsel. Oh itu ya. Dan dengan program yang sama tapi pola yang berbeda. Karena edukasi untuk literasi digital masyarakat itu kan berbeda-beda dari tahun ke tahun sesuai dengan masukan kami di lapangan. Jadi polanya ada yang berbeda gitu. Bagaimana supaya masyarakat ini tetap terliterasi dan bisa mengantisipasi dampak negatif dari digitalisasi. Oke. Nah, kaitannya nanti kita banyak bicara nih Tribuners bahwa ada hubungan literasi digital dengan kasus perceraian. Gimana nih? Ya, saya kasih tahu ininya dulu. Apa latar belakangnya dulu? Jadi Pengadilan Agama Palembang mencatat ada kenaikan hampir 5% perkara perceraian di Palembang. Jadi pada data Oktober 2025 itu angka perceraian itu 2.708, naik dari tahun 2024 yang angkanya hanya 2.583. Nah, yang bikin kita tercengang adalah Bu, bahwa mayoritas yang menggugat cerai adalah istri, 77-36%. Dan penyebab utama perceraian ternyata adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, dan juga judi online. Nah, inilah yang akan kita bicarakan sama Ibu kita ini, Bu Bella. Nah Bu, apa tanggapan Ibu tentang data yang kita terima ini? Bahwa 77% yang menggugat cerai adalah perempuan ternyata, Bu. Jadi ketika ada fenomena ini, kebetulan saya dapat tugas dari Komisi Yudisial untuk survei integritas hakim.
saya menanyakan langsung ke Pengadilan Agama Palembang. Itu bagaimana kasus perceraian di Kota Palembang saat ini. Dan ternyata benar, angkanya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ketika saya tanyakan penyebabnya apa nih Pak? Ekonomi pastinya, tapi yang berbeda tahun ini itu adalah ekonomi itu salah satu penyebabnya itu adalah judi online. Jadi ketika suaminya sudah kecanduan judi online, segala macam keperluan rumah tangga itu tidak terpenuhi karena sudah habis untuk judi online. Begitu juga dampak yang berikutnya saya tanyakan lagi, selain judi online, tentunya perselingkuhan. Kita ketahui akhir-akhir ini perselingkuhan itu di media sosial seperti diumbar begitu saja. Bahkan tidak ada, mohon maaf, mungkinnya tidak ada malu lagi istri menggerebek suami gitu ya, atau sebaliknya gitu. Dan itu diposting di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak kepada anak-anak, keluarga dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita prihatin, apakah media sosial menjadi seperti ini gitu ya? Apakah ini yang disebut dengan dampak negatif dari digitalisasi ya? Oleh karena itu perlu antisipasi gitu ya. Jangan dinormalisasi. Hal yang seharusnya itu menjadi aib untuk kita malah disebarluaskan ya. Kalau sudah di media sosial kan seluruh dunia tahu, seluruh dunia bisa melihat, dan siapapun bisa berkomentar. Ya. Dengan kata lain, Ibu Bella kayaknya udah memperhatikan bahwa salah satu penyebab perceraian yang diajukan oleh perempuan itu salah satu faktornya adalah akibat media sosial ya. Nah, fenomena ini apa nih? Yang terjadi di masyarakat ini apa, Bu? Jadi yang terjadi sekarang, saya tetap konsisten di literasi digital. Jadi artinya masih perlu terus harus diberi edukasi kepada masyarakat bahwa literasi digital itu masih sangat dibutuhkan. Kita ketahui Kominfo itu punya program literasi digital, di mana dalam literasi digital itu ada 4 pilar yang harus diketahui oleh masyarakat kita, seluruh lapisan masyarakat. Digital skill, jadi kemampuan mengoperasikan perangkat digital, kemudian digital culture, ya, budaya digital, digital etik, etika digital, bagaimana kita beretika di dunia digital, dan digital safety, bagaimana kita menjaga data privacy kita di dunia digital. Jadi 4 hal ini wajib diketahui oleh masyarakat. Tidak semua peristiwa itu bisa kita posting. Tidak semua data pribadi kita posting. Jadi karena ada 4 hal ini yang wajib diketahui. Gitu, Mbak. Tapi fenomenanya juga saya lihat begini, Bu. Kalau nggak viral, nggak jadi bahan gitu. Nah, nggak diperhatiin. Itu kan sangat terjadi, misalnya jalan rusak nih, kita viralin, baru dibenerin gitu kan. Terus ya ini kayaknya masyarakat tuh kayak gitu nih, Bu. Ini harus viral dulu biar diperhatiin gitu loh. Ya itu fenomena yang terjadi sekarang ya. Di satu sisi kita diuntungkan kalau dari sisi kita ingin memasukkan aspirasi kepada pemerintah, ini dengan sangat mudah sekarang. Ini sangat efektif ya. Seperti pemerintah Kota Palembang ya sudah membuka rumah aduan gitu ya. Jadi Pak Wali, di sini jalan jalannya bergelombang, di sini lampunya mati gitu ya. Dengan cepat tanggap Pak Wali Kota itu positifnya ya, Bu. Positifnya. Tapi dampak negatifnya itu tadi. Ya. Ketika ada info atau ada postingan yang lewat di beranda kita ambil contoh aja judi online itu kan. Awalnya mungkin dia lewat aja di beranda bapak-bapak kan. Tapi karena dia lewat terus kan bikin penasaran. Nah, algoritma membaca itu, kalau kita sudah sering buka, dia akan datang lagi besoknya gitu ya. Dan lama-lama penasaran, ketagihan gitu ya. Nah, sampai akhirnya tidak memikirkan bahwa dampak negatifnya ya yang namanya judi gitu ya. Yang pertama itu dilarang agama, yang kedua ya pasti tidak akan menguntungkan gitu ya. Nah, dampaknya cukup banyak gitu. Itu yang kurangnya kesadaran masyarakat kita. Itu artinya apa tuh? Skill ya? Ya, digital skill, bagaimana kita mencermati tidak semua informasi di media digital itu adalah informasi yang baik.
ada banyak yang informasi yang harus kita antisipasi, ya. Ya, salah satunya judi online, kemudian belanja online pun, penipuan online pun kan banyak gitu. Jadi itu yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa memilih informasi yang tepat untuk kita sesuai dengan kondisi kita, gitu ya. Itu yang harus diliterasi kepada masyarakat. Ya. Kita masih penasaran tadi kenapa nih perempuan nih, Bu, yang banyak ya tadi kan kita balik lagi ke tema kita. Ternyata perempuan 77% yang menggugat cerai itu adalah perempuan. Kira-kira nih apa yang terjadi dengan perempuan? Iya, dalam pemikiran saya gitu ya sebagai perempuan. Apalagi kalau dia tidak bekerja gitu ya. Sementara kita kan harus meneruskan hidup ini, ada anak, kemudian ada ya istri ya yang harus dipenuhi kebutuhannya. Siapa yang tahan berlama-lama gitu melihat suami selingkuh, judi online gitu ya. Sementara kita harus memperjuangkan hidup hari ini gitu ya dan besok gitu. Pasti tentunya ya kita berpikir gitu, kita tidak mungkin lama dalam kondisi seperti ini ya. Tentunya harus ada sesuatu yang diperjuangkan. Mungkin saja ya sudah diajak berbicara, mungkin ya dari hati ke hati, atau sudah ada komunikasi lebih lanjut bahwa ya tidak bisa hidup seperti ini. Laki-laki punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga. Nah itu yang harus disadari idealnya. Oke. Ya Bu, media sosial ternyata banyak pengaruhnya bagi kehidupan kita ya. Itu tadi misalnya terlalu sering melihat konten-konten yang misalnya memperlihatkan penggerebekan, kemudian memperlihatkan lelaki yang tidak setia atau perempuan yang tidak setia, itu apa pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi, Bu? Dan akhirnya itu menular akhirnya tuh gimana, Bu? Kalau saya amati dari beberapa hasil informasi maupun penelitian gitu ya, kan sifatnya media sosial itu ya kita ketahui dia ada sistem algoritma yang ketika kita buka postingan itu, maka besok dia akan datang lagi atau beberapa menit, berapa jam kemudian dia akan datang lagi. Nah, yang lewat di beranda kita, kalau kita merasa itu informasinya kurang menarik atau memang itu akan memberikan dampak yang kurang baik, di skip gitu, ya. Karena itu kan nggak bisa kita atau di blok gitu ya. Di blok gitu. Begitu ini sudahlah ngeliatin ini gitu ya. Nah, filternya tuh ada di kita gitu ya. Mau mendominasi informasi yang baik itu ada di kita. Mau mendominasi informasi yang buruk pun ada di kita. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi diri sendiri bahwa dengan adanya media digital ini tidak semua informasi yang masuk ini adalah informasi yang baik. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat kita. Itu apa tuh? Artinya itu bukan saja ibu-ibu ya, bapak-bapak juga gitu ya, laki, perempuan, anak-anak. Itu 4 pilar tadi Bu, skill, budaya, culture, digital culture, digital etika, digital safety. Nah, ini yang kita menyaring dari diri sendiri ini dari mana nih? Dari pilar yang mana nih? Bisa dari skill, skill dulu. Skill dulu kita harus secara intelektual. Ini nggak bagus gitu ya. Jadi kita harus mengamankan. Kalau orang tua digital safety tentunya dia punya kontrol untuk anak-anaknya misalnya ya. Ini tayangan ini nggak bagus untuk anak-anak gitu ya. Kemudian digital etika. Kita punya etika. Nah ini yang sudah mulai diabaikan yang demi tadinya konten tadi, demi konten, demi view. Ini urusan keluarga gitu ya. Tapi sekarang malah jadi cuan. Iya kan? Karena konten itu kan menghasilkan. Apalagi kalau dia sudah profesional kan. FB Pro, kemudian Instagram gitu ya, TikTok itu sudah dikomersilkan, dengan viral dia dapat uang. Tapi kan miris gitu ya, seluruh dunia tahu permasalahan hidup kita gitu. Itu yang memprihatinkan gitu ya. Di satu sisi orang butuh duit, tapi di sisi lain ini mengorbankan keluarga. Bagaimana dengan psikologi anak-anak gitu ya?
psikologi keluarga gitu ya. Begitu tahu, oh penggerebekan keluarga saya ini gitu kan gitu. Nah itu. Nah tadi yang satu pilar budaya, apa nih Bu? Budaya. Kita ketahui budaya digital ini sudah mengurangi komunikasi kita secara langsung verbal, ya kan? Betul. Dengan anak-anak aja sekarang kan masing-masing punya handphone, gitu ya di rumah. Kalau dulu kan nonton TV bareng, TV pun sekarang sudah nganggur kan? Sudah nganggur. Iya. Jadi tabung nganggur ya. TV sudah nganggur di rumah kan? Karena semuanya ada di sini. Ipin Upin ada di sini gitu ya. Itu kadang-kadang juga nih anak Bu. Ya, aku nanya kalau malam ya kan udah di kamar masing-masing. Ama besok sekolah nggak? Padahal satu rumah pakai WA ya. Itu salah satu ini ya. Satu budaya. Jadi budaya yang sudah ini ya. berubah ya. Bukan lagi tadi sekolah belajar apa gitu ya. Tidak berbicara langsung. Iya. Nah, itu yang semakin tergerus Iya. karena digitalisasi. Iya. Jadi budaya kita mengunjungi keluarga, silaturahmi pun sudah mulai berkurang kan. Tinggal di WA aja, apa kabar gitu kan. Sudah ada grup WA, grup keluarga gitu ya. Silaturahminya di digital. Iya. Mungkin kita sebagai mungkin sudah mengerti ya seperti apa untuk memperlakukan media sosial. Ibu, apa langkah kita dalam misalnya mengurangi aja ya upaya pemerintah mungkin ya karena kita ini karena soal perceraiannya adalah persoalan semua pihak. Apa sih upaya kita untuk supaya angka perceraian ini semakin nggak meningkat lagi, kemudian tidak ada gugatan cerai yang disebabkan oleh perselingkuhan, judi online, seperti apa upaya literasi digital? Upaya kita sebagai masukan nih ya, kalau saya bisa sampaikan gitu ya, baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait, karena kalau pemerintah sendiri tentu tidak akan sanggup gitu ya. Jadi butuh dukungan kita semua. Bagaimana kita meliterasi mulai dari keluarga kita sendiri gitu ya. Harus informasi teknologi informasi komunikasi yang mendunia ini itu tidak bisa dicegah. Perubahan ini tidak bisa dicegah, tapi bisa diatasi dengan cara membatasi anak-anak kita atau siapapun bisa memfilter mana informasi yang baik, mana yang tidak. Oleh karena itu, kalau kami di akademisi itu ada pengabdian kepada masyarakat namanya, kami harus terus mensosialisasikan. Jadi yang sering saya lakukan itu sosialisasi literasi digital kepada ibu-ibu. Saya lebih suka kepada ibu-ibu. Karena itu tadi, yang banyak jadi korban tuh ibu-ibu kan. Makanya yang banyak ngadu ke pengadilan agama ibu-ibu. Korbannya ibu-ibu gitu. Ketika bapak-bapak sudah kecanduan judi online, keluarga tidak terperhatikan, ekonomi keluarga tidak terpenuhi, termasuk bahkan menurut salah satu hakim di pengadilan agama itu, uang BLT pun dipakai untuk judi online. Gitu ya. Memprihatinkan sekali. Hidup sudah susah, kita dapat bantuan dari pemerintah, tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu, perlu sekali kesadaran kita semua, bukan hanya pemerintah, pihak-pihak terkait untuk terus mensosialisasikan. Idealnya program literasi digital ini harus terus berlanjut, walaupun dengan format-format yang berbeda gitu ya. Ya, dalam bentuk misalnya tidak hanya ceramah, tapi mungkin kegiatan yang bisa mengedukasi masyarakat. Mungkin kita datang langsung ke masyarakat dengan pola-pola diskusi atau mengajak mereka dalam satu kegiatan-kegiatan tertentu gitu, sehingga mereka tidak seperti diajari gitu ya, tapi kita ajak sharing gitu. Ini loh yang namanya literasi digital. Jadi kalau yang sering saya lakukan misalnya gini, Bu Ibu punya HP? Punya gitu kan. Apa yang dibuka setiap hari? TikTok gitu kan, Instagram. Nah Bu, tidak semua informasi di TikTok itu informasi yang baik gitu ya. Jangan buka Shopee terus ya Bu, apalagi pay later gitu ya. Nah, itu pas bener ya. Iya. Sasarannya ibu-ibu ya. Kalau pay later kan kapan kita mau bayarnya, sumbernya dari mana, kan harus tahu gitu kan. Jadi harus diedukasi seperti itu. Juga peran ibu itu terhadap anak-anaknya dan keluarga ya Bu ya. Setelah info itu dapat dari ibu misalnya tadi, kita harapkan kita kasih tahu. Bu, tahu nggak Bu, anaknya buka apa kalau di rumah?
Saya aja kurang. Mobile Legend gitu ya. Iya. Kalau saya tanya, apa sih Mobile Legend? Oh ini Bu, ini gini ya. Kemudian banyak aplikasi sekarang yang orang tua bisa kontrol dia buka apa gitu ya. Bisa ya? Bisa. Jadi banyak aplikasi yang disediakan, kita mengontrol anak kita lagi buka apa, aplikasi apa. Ketika apa itu namanya Bu? Ada satu ada, yang ada. bisa Ibu sebutkan di sini. Saya lupa. Ada yang bisa di apa? Itu kita linkkan dengan HP-nya Iya. gitu ya, Bu? Oh, oke. Apa namanya tuh? Parenting guide gitulah ya. Jadi kita bisa, bahkan HP saya dengan HP anak saya itu isinya sama gitu. Oh, iya? Jadi ketika dia mau check out belanja di Gojek, saya bisa tahu. Tadi pesan apa gitu. Oh, pesan makanan gitu. Iya. Saya cari tahu juga ini ya. Jadi bisa dikontrol. Iya. Kita tidak bisa sekali lagi parent guide ya, iya, istilahnya ya. Ada di masing-masing handphone itu ada gitu ya. Ketika orang tua ingin memblok apa yang dibuka oleh anak-anak gitu ya. Jadi banyak sih antisipasi tentunya kesadaran dari masing-masing untuk aware gitu ya bahwa tidak semua dampak digitalisasi ini adalah baik gitu ya. Oke. Nah Bu, sebagai leader ya, leader di apa tadi? Leader literasi digital yang sudah Ibu pangku dari 2021, bagaimana perkembangan literasi digital di Sumatera Selatan dan Jambi nih kayaknya Bu? Apakah dia semakin membaik atau seperti apa? Jadi dengan adanya literasi digital itu kami sangat senang gitu ya, kita mengedukasi masyarakat. Bayangkan ibu-ibu PKK yang belum pernah ikut Zoom meeting, jadi ketika jadi salah satu pengalaman menarik kami mengamati literasi digital, ibu-ibu PKK satu kabupaten ikut Zoom meeting. Berapa banyak itu? Iya. Jadi kan peserta literasi digital itu ada 1.000 gitu ya sekali Zoom itu ya. Pernah juga kami sampai 5.000, jadi sudah harus pasang berapa room kan, gitu. Nggak boleh kemana-mana gitu kan ya. Jadi ibu-ibu PKK yang tadinya cuman taunya handphone untuk buka Instagram, buka TikTok, oh ini ya Zoom meeting gitu ya. Belum tahu cara mute gitu ya. Jadi suaranya bocor gitu. Jadi, rame gitu. Dan nonton bareng. Idealnya kan Zoom meeting satu orang satu handphone kan. Ya karena keterbatasan, jadi untuk di daerah-daerah itu nggak bisa. Bahkan kalau di sekolah-sekolah terpencil itu pakai proyektor. Jadi satu kelas buka Zoom meeting yang nontonnya banyak. Cukup satu kan? Karena ada proyektor. Di awal program literasi digital itu menginginkan satu orang satu perangkat. Lalu kami kasih masukan. Tidak semua masyarakat kita mampu beli handphone, mampu beli kuota. Dan kita tunjukkan ini foto-foto kita di lapangan di daerah gitu ya. Satu kelas itu hanya ada satu perangkat gitu. Jadi difasilitasi dengan cara memasang proyektor. Itu yang menariknya. Dan alhamdulillah sekarang seiring kemajuan teknologi dan ekonomi semakin membaik gitu ya. Jadi masyarakat sudah semakin tahu, bahkan anak-anak Gen Z kita juga sudah lebih pintar dari orang tuanya, tapi ya itu tadi kita harus khawatir. Nah ini salah satu hasil penelitian kami juga Bu Lisma ya. Jadi salah satu hasil penelitian kami sekarang ini Gen Z kita ya generasi Z itu sudah terpenetrasi dengan internet 92% di Sumatera Selatan. Jadi rata-rata anak Sumsel ini yang usia Gen Z ya sekarang sekitar SMA sama mahasiswa ya 97 sampai 2013 ya. Dia sudah terpenetrasi dengan internet 92% dan rata-rata mereka 24% itu berinteraksi dengan internet itu sekitar 7 sampai 10 jam. Ini termasuk anak saya nih kayaknya. Ini yang harus kita waspadai. Ya. 7 sampai 10 jam. 7 sampai 10 jam. Ya. Jadi waktunya lebih banyak di internet. Iya.
Kalau generasi apa yang 2012 ke bawah? Generasi milenial, Ya milenial ya di bawahnya Ya. tidak sampai segitu ya. Ya. Ada yang 3 sampai 7 jam gitu ya. Persentasenya tidak terlalu besar seperti Gen Z. Gen Z. Oke. Iya. Jadi ya mungkin kita perlu memperbanyak nih balik lagi ke zaman dulu nih, kegiatan-kegiatan yang langsung Iya. interaksi ya Bu. Jadi kalau saya triknya saya bikin sibuk. Jadi pulang sekolah les, kemudian hari Minggu olahraga. Dia ikut olahraga, suruh dia kemana berenang, suruh jogging. Jadi untuk mengurangi membatasi tadi ya, membatasi supaya dia interaksi tidak dengan terlalu terkonsentrasi dengan media sosial. Iya. Oke Bu. Nah kita kembali lagi ke awal tema kita bahwa banyak perceraian sudah digugat oleh perempuan, pihak perempuan, penyebabnya adalah selingkuh dan judi online dan mungkin masalah ekonomi lainnya. Nah, apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh individu atau pasangan Bu dalam meningkatkan komunikasi yang sehat di era digital seperti sekarang ini? Iya, langkah-langkah praktis kalau saya melihat fenomena yang melakukan pengaduan ke pengadilan agama itu kan usianya usia muda ya. Justru yang baru berapa tahun nikah gitu. Ini kami lihat di depan mata sendiri gitu ya. Ini kayaknya usianya sekitar 25, 30 gitu ya. Kok baru mungkin usia pernikahan tuh baru 5 sampai 7 tahun atau mungkin kurang dari itu gitu ya. Ketidaksiapan menghadapi kehidupan pernikahan. Betul. Jadi edukasi pranikah menurut saya itu perlu sekali. Jangan hanya karena kenikmatan sesaat gitu ya, kenal dengan orang kemudian tidak memikirkan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Ya kita ketahui kalau bahasa Palembang tuh hidup nikah tuh tidak sehari 2 hari gitu ya. Nah, mau selamanya gitu kan. Sabar seumur hidup katanya. Nah, tentunya ada persiapan. Yang paling penting persiapan ekonomi. Kalau kita nikah itu ditanya orang bukan belaga ada suaminya, tidak. Suaminya kerja di mana? Iya, betul. Nah, itu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadi kalau nyari suami jangan yang malas dan jangan pengangguran. Hidup setelah pernikahan itu jangan yang ganteng berarti. Nah, ya syukur-syukur kalau dapat yang ganteng. Tapi apakah ada yang seperfect itu? Iya, betul. Jadi yang giat mencari nafkah itu, karena hidup setelah pernikahan tuh ya ekonomi gitu. Semua sudah diukur dengan uang gitu. Walaupun ya di samping komunikasi dan lain sebagainya, keseimbangan hidup, apalagi urusan agama gitu ya, ada keseimbangan agama gitu ya. Jadi itu kesiapan rohani, mental untuk hidup bersama. Edukasi pranikah tadi sangat dibutuhkan. Tidak semudah yang mereka kira gitu kan. Nah, itu tadi untuk komunikasi dan era digital kayak gini tadi Bu. Apalagi Bu? Yang perlu pengetahuan Jadi ibu sebagai madrasatul ulah, sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi pengetahuannya harus lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kata orang ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi toh masih balik ke dapur sumur kasur. Itu dulu. Gitu ya. Sekarang kalau harus mempersiapkan anak-anak yang cerdas dengan masa depan yang baik, orang tuanya dulu harus cerdas. Bagaimana ngasih makan anak yang bergizi, bagaimana ngasih pengetahuan yang baik kepada anak, ya, etika, moral dan sebagainya. Ya tentunya harus punya pengetahuan dong, harus punya pendidikan gitu ya. Jadi semua yang menjadi modal dasar kita ketika kita kuliah, kita sekolah, tetap akan berguna gitu walaupun kita tidak bekerja secara formal. Pekerjaan di rumah tangga itu jauh lebih berat. Gitu. Pekerjaan 24 jam. Iya. Kalau orang tuanya nggak tahu ilmunya, nggak bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, yang ketiga, fondasinya kan di situ. Yang ketiga mungkin tadi balik lagi ke literasi digital ya Bu. Literasi digital
tingkatkan terus pengetahuan kita. Sekarang kan media pembelajaran itu kan sudah ada di genggaman kita semua. Ada AI. Ya. Mau nanya apa saja, semua bisa. Ibu-ibu mau nanya resep masakan, mau resep masakan yang bergizi ada, mau meningkatkan kecerdasan anak ada, mau mengantisipasi supaya suami tidak selingkuh pun AI bisa jawab. Iya. Itulah uniknya ya. Iya. Dan harus itu pun harus dimanfaatkan yang itu. Positifnya ya, Bu. Iya. AI luar biasa bisa membantu kita gitu ya. Termasuk anak-anak pun kalau ada PR saya lihat sudah buka Cici dia. Cici tolong ajarkan ini rumus ini jawabannya apa. Semua bisa dengan teknologi. Tapi itu tadi pengetahuan harus bagaimana memilah-milah mana yang baik mana yang buruk ya Bu ya. Iya. Nah oke Bu. Kita udah sampai di penghujung tema kita bahwa literasi digital sangat dibutuhkan dalam itu tadi mengantisipasi dampak negatifnya, kemudian dampak terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian juga ya banyak sekali yang telah kita bicarakan tadi. Nah, apa mungkin ada pesan dan saran dari Ibu untuk para netizen, kemudian juga buat pemerintah sebagai stakeholder ya. Untuk kedepannya seperti apa Ibu? Silakan Bu. Baik, kepada seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki ya bapak-bapak, ibu-ibu, wajib bagi kita di era digital ini untuk terus mengedukasi diri kita masing-masing bahwa literasi digital itu harus terus kita ikuti, kita pelajari sehingga kita bisa mengedukasi minimal orang-orang di rumah kita, gitu ya. Baik anak, siapapun, ataupun keluarga, lingkungan keluarga kita, bagaimana kita bisa memilih informasi yang baik, informasi mana yang bisa kita posting, atau informasi mana yang aman untuk kita konsumsi, itu tentunya butuh literasi digital. Kemudian kepada pemerintah, saya berharap program literasi digital ini terus harus diberikan kepada masyarakat, semua lapisan masyarakat, seperti yang kita pernah laksanakan di awal itu ya. Sehingga masyarakat kita akan terus bisa belajar, bisa memperbaiki informasi yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita semua, apalagi kehidupan rumah tangga. Ya. Oke, terima kasih Bu. Bincang kita hari ini di Women's Corner, mudah-mudahan ada pencerahan buat teman-teman kita netizen semua setelah kita bicarakan tentang hal ini ya Bu ya. Demikian Tribuners, Women's Corner hari ini tentang bagaimana kita supaya lebih meningkatkan literasi digital kita supaya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita yang nyata ini yang harus kita selalu jaga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.